Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak UTKP AKL, selamat bergabung di SMK Wagid Hasyim Surabaya, menjadi keluarga besar SMK Wagid Hasyim. Semoga kalian menikmati kerasan dan bisa berprestasi, membawa nama baik kalian, orang tua kalian, dan sekolah kalian. Nah, sebelumnya perkenalkan, sama saya Pak Subagio SE atau Sarjana Ekonomi. Nah, kalian kalau tiap ketemu Pak Bagio berarti mata pelajaran ekonomi bisnis. Nah, di ekonomi bisnis ini masuk kategori C1 atau produktif 1. Nah, kalian harus tahu, mungkin nanti wali kelas kalian lebih nerangkan lebih jelas. Di SMK itu pelajarannya dibagi 3, normatif, adaptif, dan produktif. Kalau normatif pelajaran tentang norma, yaitu agama, budi pekerti, dan PPKN. Tapi kalau yang adaptif, mungkin contohnya mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Dan yang ketiga yang produktif. Produktif itu nanti ada C1, C2, dan C3. Nah, itu fak jurusan kalian. Jadi kalau di SMA itu ada MIPA, IPS. Kalau anak MIPA itu fak jurusannya tentang fisika, kimia, biologi. Kalau anak IPS itu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Nah, kalian yang SMK jurusan AKL dan UTKP C1-nya sama. Ya, mungkin C2, C3-nya yang berbeda. Nah, salah satu C1 yaitu ekonomi bisnis. Mungkin nanti ada administrasi umum juga. Ya, perbankan dasar yang C1. Nah, Pak Bagio ini yang mengampu kalian tentang ekonomi bisnis. Nah, ekonomi bisnis 2 tahun yang lalu ini sebenarnya diajarkan di 4 semester atau 2 tahun, kelas 10 dan 11. Tapi sekarang diajarkan dalam 2 semester atau 1 tahun. Jadi kompetisi dasarnya sama, isinya sama, tapi dipadatkan untuk 1 tahun. Suka nggak suka, kalian harus belajar lebih rajin, lebih giat lagi. Nah, kalau dulu sebelum COVID, Pak Bagio pakai buku ini. Buku ini tebel, ya. Tapi sesudah COVID kemarin, kita pakai buku ini yang lebih tipis. Nah, sekolah nggak tahu nanti pakai yang mana, pakai yang ini atau yang ini, ya. Tapi Pak Bagio pakai dua-duanya karena supaya materi lebih lengkap, bisa dipakai kalian sebagai modal untuk nanti bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan, anak-anak. Nah, dalam 2 semester atau 1 tahun itu nanti ada 12 bab pokok bahasan, ada 12 kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, yang kalian pelajari nanti yang pertama tentang mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Yang kedua nanti kalian pelajari menganalisis kelangkaan, hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang ketiga nanti kalian diminta bisa memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Yang kelima, nanti kita belajar tentang menerapkan langkah-langkah menghitung biaya produksi dan keuntungan. Jadi materi tentang teori biaya. Yang keenam yang kita pelajari nanti mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang ketujuh nanti kita bahas bentuk-bentuk badan usaha.
Yang ke-8, menerapkan rencana usaha kecil dan menengah. 9, memahami lembaga keuangan. Yang ke-10, kita bahas tentang menganalisis hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ke-11 nanti menerapkan prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir 12, menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Jadi padat sekali. Jadi kalian dituntut belajarnya lebih rajin, lebih giat lagi. Ya. Nah, nanti dari 12 bab ini Pak Bagio buat bab 1 sampai bab 6 itu kita pakai untuk semester gasal. Bab 7 sampai bab 12 kita pakai untuk semester genap. Kalau misalnya nanti materinya belum selesai, suka nggak suka berarti harus kalian belajar sendiri. Kalian baca sendiri. Jelas ya? Nah, kita langsung ke pokok materi bab 1. Jadi inti masalah ekonomi itu ada 2 masalah pokoknya, tinggal kalau ekonomi klasik atau ekonomi jadul itu masalahnya tentang bagaimana memproduksi, bagaimana mendistribusikan, dan bagaimana mengkonsumsi. Sederhana sekali, ekonomi klasik atau ekonomi zaman dulu anak-anak ya. Nah, tapi kalau masuk ke ekonomi yang sekarang, ekonomi modern, nah, yang kita pelajari apa, bagaimana, untuk siapa, what, how, for whom. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Apa? Barang apa yang diproduksi, berapa jumlahnya. Jadi kalau kamu jadi entrepreneur, jadi pengusaha di era modern ini, mau memproduksi barang itu harus tahu apa dan berapa jumlahnya. Kenapa? Kalau kalian memproduksi melebihi dari permintaan, ya kalau nanti rugi karena ada anggaran biaya nyimpan barang yang kalian produksi. Jadi permintaannya 10, kalian produksi 15, 5 sisai. Nah, yang kedua, bagaimana memproduksinya. Nah, bagaimana memproduksi ini tinggal teknologi yang dipakai, teknologi apa? Teknologi tepat guna atau teknologi modern. Nah, yang ketiga tadi apa, bagaimana, untuk siapa. Jadi memproduksi barang dan jasa itu kalian harus tahu untuk siapa kalian memproduksinya. Nah, kalau untuk siapa kan pembelinya, konsumennya siapa? Kalangan bawah, menengah, atau kalangan atas. Karena kalau kalangan bawah itu biasanya mereka yang diperhatikan itu harganya. Kalau kualitasnya nomor sekian, tapi kalau kalangan menengah atas yang diperhatikan tentang kualitasnya, harga nggak masalah berapapun harganya, kalau kualitasnya bagus pasti mereka beli. Mungkin yang suka sepak bola sering melihat pemain bola itu harganya M sampai TT-an itu, triliunan maksudnya ya. Kok sanggup beli? Ya karena pemainnya berkualitas. Nah, sampai dikit aja dulu perkenalan kita bab 1, nanti kita lanjut ke pertemuan yang kedua. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat belajarnya, rajin dan happy selalu di SMA Wahid Hasyim Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.